Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Jamaah subuh Masjid Baitus Salam rahimakumullah. Kita bersyukur pagi ini kita masih dapat melaksanakan sholat berjamaah subuh. Tentu harapan kita Allah berkenan menerima sholat kita, menghapuskan dosa-dosa kita, dan membuka pintu berkah dan rahmatnya dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin. Bapak Ibu, ada surat di Al-Quran yang kata ulama kalau surat ini turun cukup satu surat. Apa surat itu? Ya, surat ini pendek dan hampir semuanya hafal. Surat Al-Asr. Ingat surat yang paling pendek loh. Surat yang paling pendek itu dua, surat Al-Kautsar sama surat Al-Asr. Kalau Al-Kautsar itu inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kalau Al-Asr itu Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Biasanya itu dibaca kalau bubaran pengajian. Ini ada saran dari Rasulullah, setiap bangkit dari majelis membaca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, sama wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi hampir semua TPQ itu dulu ketika beliau pengajian itu membaca wal asr. Saya kira semuanya hafal ya. Kalau nggak hafal itu kebajut. Ada jamaah kami melaksanakan sholat tawaf, sholat sunnah tawaf. Apa yang dibaca Ustaz? Rakaat pertama yang dibaca Al-Fatihah sama Al-Kafirun. Rakaat kedua yang dibaca Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Nah kalau nggak hafal Al-Kafirun Ustaz, ya dibaca Al-Ikhlas saja dua-duanya. Kalau nggak hafal Al-Ikhlas, ya dibaca Fatihah saja. Kalau nggak hafal Fatihah, mulio aja sampai. Masa Fatihah nggak hafal. Nah, wal asri ini termasuk jawami'ul kalim, surat yang mewakili oleh surat-surat yang lain. Wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu, kecuali orang yang beriman, wa 'amilus shalihaat, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi, dan selalu berwasiat tentang kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan berwasiat tentang kesabaran. Jadi orang itu akan rugi Pak kalau dia tidak bisa memanfaatkan waktunya, dan untung kalau bisa memanfaatkan waktunya. Dan setiap kali kita berubah tahun selalu diingatkan dengan ayat ini, bahwa orang yang rugi adalah orang yang
bisa memanfaatkan waktu. Sementara orang yang rugi, orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya, dan orang yang untung, orang yang bisa memanfaatkan waktu. Dan waktu itu dilihat dari apa? Waktu itu dilihat dari matahari dan bulan. Tanpa matahari dan bulan kita tidak bisa melihat waktu. Makanya matahari terbit dari porosnya itu sampai tenggelam, mulai diciptakan sampai nanti itu terus istiqomah. Bulan juga istiqomah. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal-urjun. Tidak mungkin matahari itu bisa nyalip bulan, dan tidak mungkin bulan itu nyalip matahari. Mereka beredar pada poros. Asyamsu yang bagi laha an tudrikal qamara wal laili sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbah. Seandainya matahari ini berjalan lebih lambat dari biasanya, pasti akan terjadi fenomena alam yang dahsyat. Bulan juga demikian. Tapi bulan dan matahari berjalannya ideal. Nah, nanti ada matahari itu perjalanannya tidak ideal, yaitu hari akhir, di mana matahari mestinya terbit dari timur, nanti dari barat. Maka akan terjadi fenomena yang disebut kiamat. Nah, kita kalau seandainya seperti matahari dan bulan, lempeng saja, selalu lurus dalam agama Allah, pastilah aman. Yang jadi masalah belok-belok itu. Jadi orang yang tidak makhluk yang paling tidak istiqomah di muka bumi ini adalah manusia. Bisa kita lurus terus. Ada orang mencoba untuk menyamakan dirinya dengan hari ini. Hari ini dia tulis jam ini saya ke sini, jam ini saya ke sini, jam ini saya ke sini, berharap besok saya bisa mencontoh apa yang saya lakukan sekarang. Kemudian dicontoh, bangun jam sekian, oh bisa, ke kamar mandi, oh bisa. Tapi yang ketiga nggak bisa, karena hari kedua perutnya sakit, mencret. Sudah berubah. Jadi tidak bisa kita menyamakan hari ini dengan besok. Lah waktu sholat, waktu puasa, dan waktu-waktu ibadah yang lain itu juga mengikuti matahari dan bulan. Sehingga waktu sholat itu kalau ditilik dari Al-Bukhari, ini waktunya 6. Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, dan tahajud. Karena Rasulullah itu diwajibkan tahajud sebelum 5 waktu. Kita saja nggak wajib ya. Jadi kalau waktu orang itu menyangka kalau waktu sholat habis ketika datang sholat berikutnya. Sholat duhur habis ketika datang waktu asar. Sholat asar habis ketika datang waktu maghrib. Sholat maghrib habis ketika datang waktu isya. Sholat isya habis ketika datang waktu subuh, gitu ya. Makanya sholatnya jam setengah 3 terus. Dalam konsep Al-Bukhari, sholat isya yang dilaksanakan itu jam 3, apalagi setengah 4, apalagi menjelang takbir subuh, itu sudah tidak sholat isya. Itu namanya qadha isya, karena sudah sholat di luar waktunya. Sholat isya itu habis ketika muntasaful lail,
Muntasoful lail itu apa? Tengah malam. Selebihnya itu sholat tahajud. Nah kalau diteruskan itu bisa-bisa sholat subuh, habisnya ketika datang waktu zuhur. Makanya sholat jam 8 terus. Kok sholat jam 8 mas? Belum zuhur saja. Sholat zuhur itu habisnya masuk waktu syuruk. Nah ibu-ibu, bapak-bapak, waktu ini ada dua, waktu syamsiah dan waktu qamariyah. Kita punya waktu qamariyah. Qamariyah itu dihitung dari bulan, yang kemudian muncul hijriyah, kemudian muncul Muharram. Jadi tahun qamariyah itu istilahnya kita adalah tahun baru hijriyah atau tahun baru Muharram. Muharramnya itu sudah ada sejak dulu, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun. Sesungguhnya bilangan bulan itu menurut Allah ada 12. Yang 4 lebih dimuliakan, yang sering kita kenal dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Mau dihitung dari metode manapun bisa. Mau dihitung dari metode matahari juga bisa. Januari, Februari, Maret. Tapi Januari nggak ada pengaruhnya di dalam ibadah kita. Mau dihitung dari kalender Jawa bisa. Kalender Cina 12 juga. Yang jelas jumlahnya 12. Ini sudah ada sejak dulu. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah ada. Hanya saja penentuan satu Muharramnya ini, penentuan satu Muharramnya tanggal 1 itu ditentukan atas hijrahnya Rasulullah. Jadi tanggal 1-nya ini, dulu kita nggak punya tahun baru. Tahun baru itu 1 Muharram nggak punya. Kemudian peristiwa hijrahnya Rasulullah dijadikan sebagai patokan tanggal 1. Jadi termasuk bid'ah itu, termasuk bid'ah. Sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah dilakukan. Tapi yang mengarang bid'ah ini Umar bin Khattab. Yang mencetuskan 1 Muharram ini Umar bin Khattab. Kita harus punya kalender dari tanggal 1. Jadi bulan baru, kalender baru. Maka itu 1 Muharram. Yang patut kita ambil pelajaran, hijrah itu sebuah hal yang berat, Pak. Bayangkan Rasulullah itu berhijrah dari Mekah ke Madinah. Itu bukan keinginan Rasulullah. Rasulullah itu pengen pindah apa enggak, Bu? Pengen pindah apa enggak? Enggak pengen Rasulullah. Enggak pengen pindah. Rasulullah itu orang Mekah, enggak kepingin pindah ke Madinah. Loh kok sampai pindah? Karena diusir oleh kaumnya. Diusir. Makanya Rasulullah sampai lari-lari itu, ditemani Sayyidina Abu Bakar, sampai sembunyi-sembunyi, kemudian bersembunyi di Gua Tur selama 3 malam di sana. Itu ya. Bukan atas keinginan Rasulullah. Bukan atas keinginan Rasulullah. Kejar mau dibunuh. Jadi Rasulullah keluar itu sampai dramatis gitu, Pak. Dramatis. Sembunyi di Gua Tur 3 hari dengan berbagai macam kejadian yang terjadi. Kemudian singkat cerita, Rasulullah ini diantar oleh Abdullah bin Uraikid
bersama dengan Sayyidina Abu Bakar melakukan perjalanan dari Gua Thur ke Yathrib. Kemudian Rasulullah sampai di tengah, di perbatasan Mekah itu, Rasulullah melambaikan tangan dan mengatakan, wahai bumi Mekah, engkau adalah bumi yang paling dicintai Allah dan paling aku cintai. Seandainya bukan karena umatku mengusirku, aku tidak akan meninggalkan kamu selamanya. Tanah Mekah itu tanah yang pertama kali diciptakan, tanah Mekah itu. Dan lebih pertama lagi Arafah. Jadi Arafah itu nggak ada suratnya, Pak. Mau ditanya di BPN nggak ada. Karena tanah tak bertuah, ya. Tanah paling lama itu Arafah. Jadi sedunia ini tanah yang paling bertuah, yang paling lama itu Mekah, lebih-lebih Arafah. Jadi cintanya luar biasa kepada Mekah. Soekarno kan. Terus disuruh meninggalkan Mekah menuju Yathrib. Yathrib itu Madinah sekarang. Nah kemudian Yathrib, Rasulullah sakit. Sampai Yathrib Rasulullah sakit. Dan juga sahabat-sahabat yang menyertainya, Sayyidina Abu Bakar sakit. Ada yang sakit panas, ada yang sakit perut. Kemudian bahkan ada sahabat yang menemui Rasulullah dan mengatakan, Rasul, saya pulang saja. Terus kayak hijau-hijau agak paten. Saya pulang saja. Saya nggak kerasa di Yathrib ini. Asal tahu, Pak, Yathrib itu iklimnya ekstrim. Kalau sudah dingin, dingin. Kalau sudah panas, panas. Ekstrim. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu. Jadi kalau ke sana musim dingin, dingin sampai 0, sekian derajat. Dan kalau panas, panas. Beda sama Mekah. Mekah itu iklimnya stabil. Kemudian banyak yang tidak kerasa. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Doanya begini. Ini asalnya bahasa Arab, saya terjemahkan bahasa Indonesia. Perlu kita coba. Ya Allah, jadikan cintaku ke Yathrib sama dengan cintaku ke Mekah, bahkan lebih. Tapi jangan begini, jadikan cintaku ke Yathrib sama dengan jadikan cintaku ke Yathrib lebih daripada cintaku ke Mekah. Jangan-jangan cintanya ke Mekah hilang. Ya Allah, jadikan cintaku ke Yathrib sama dengan cintaku ke Mekah, bahkan lebih. Dan doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang semula itu tidak seberapa kerasan di Yathrib, karena doa itu dijadikan cinta ke Yathrib sama dengan cintanya ke Mekah. Jadi sahabat-sahabat itu nggak jadi balik di Madinah saja, di Yathrib saja. Nabi juga cintanya ke Yathrib luar biasa. Dan sampai sekarang auranya Rasulullah SAW itu lebih banyak di Madinah, lebih banyak di Yathrib. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu kalau umroh ya membayangkan saya tinggal di mana kira-kira? Di Madinah atau di Mekah? Milih di Madinah. Ya. Kenapa? Madinah itu teratur, kotanya teratur, bersih, ya. Dan masih membekas auranya Rasulullah. Itulah sebagian berkah doa Rasulullah. Orang mengatakan begini, Pak, jual beli di Madinah itu berkah. Buah-buahnya berkah, debunya berkah. Kemudian kurmanya berkah. Makanya setiap ada jamaah umroh itu saya suruh belanja di Madinah. Lebih banyak di Madinah belanjanya. Pak, Bu, ayo belanja di Madinah, keberkahan Rasulullah. Langsung belanja.
Jadi kalau habis dari Ibu-ibu ke masjid pulang itu ada khomsa real. Kalau belanja kurma sebaiknya di Madinah. Paling tidak itu cukup 1 kilo. Selebihnya nanti di sana dan di pasar bom. Gak apa-apa. Banyak orang yang nggak percaya dan menjawab, Pak, sama saja Pak, kualitas kurma di sini sama, ajwanya di sini sama. Oh beda Bu, beda. Paling tidak dengan beli berkahnya saja. Ya khusus di Madinah ini untuk keluarga, khusus untuk orang-orang tetangga itu ya cukup di sana, nggak apa-apa. Belanjanya juga diberkahi. Bahkan buminya ini berkah. Siapa yang meninggal di Madinah pasti dikuburkan di Baqi. Baqi itu 100 meter dari kuburan Rasulullah. Dan di sana dia berhak untuk mendapatkan fasilitas dibangkitkan pertama kali nanti di hari kiamat. Wah senang. Ada 10.000 lebih sahabat Rasul itu yang dikubur di Baqi. Oke. Kemarin itu ada yang meninggal haji itu di pesawat dari Sidoarjo. Iya. Ya, kloter 20. Ibu-ibu apa kloter bapak? 20 terbang, terus 2 jam menjelang landing meninggal, Pak. Iya. Perempuan. Iya, ibu-ibu. Gak sakit, gak apa. Masya Allah. Tapi doanya Oh, udah yang dicatat laki-laki ya. nangis, Pak. Masya Allah. Masih muda dan cantik. Kemudian meninggal. Yang laki-laki nangis. Dia ditinggalkan istri. Seperti itu. Kemudian Rasul ini juga tidak pernah kembali ke Mekah. Tidak pernah kembali untuk waktu yang lama. Jadi Rasulullah itu haji 4 kali, haji sekali, umroh 4 kali. Haji 4 kali. Haji Rasulullah disebut haji wada. Umroh Rasulullah pertama, umroh Hudaybiyah, umroh gagal. Yang kedua, umroh qadha. Yang ketiga, umroh perang Hunain. Yang keempat, umroh Fathu Mekah. Jadi Rasulullah SAW itu umroh Hudaybiyah, umroh pertama itu gagal. Rasulullah berikrar di Bir Ali, kemudian melaksanakan umrohnya berjalan kaki dan naik unta menuju ke Hudaybiyah. Dikiranya orang-orang Mekah itu Rasulullah dan kaum muslimin mau menyerbu Mekah. Ternyata mau umroh. Sudah pakai ihram. Kemudian dihadang oleh orang musyrik. Kemudian terjadi negosiasi yang akhirnya kaum muslimin pada tahun itu dilarang masuk Mekah untuk umroh. Dan akhirnya Rasulullah gagal umroh. Jadi kalau ada gagal haji, gagal umroh, itu ikut sunnah Rasul, Pak. Itu sudah diprediksi Rasulullah agar supaya orang sekarang nggak sedih, nggak susah. Sampaikan kalau orang gagal umroh itu memang sudah sunnahnya. Dan digantikan dengan umroh berikutnya. Nah, sewaktu sudah pindah ke Madinah, Rasulullah tidak pulang dalam jangka waktu yang lama. Paling lama itu Fathu Makkah. Fathu Makkah itu hampir 2 minggu. Itulah mental hijrah. Jadi kalau sudah pindah, pantang pulang kembali. Kalau sudah pindah, pantang pulang kembali. Dan Rasulullah SAW itu kan cintanya luar biasa, tapi tak mau pulang ke Mekah. Itu kemudian ada sahabat yang ikut haji bersama Rasul, terus sakit. Sa'ad bin Abi Waqqas sakit parah. Ini hijrah ke Madinah.
kemudian disambangi oleh Rasulullah dan minta doa. Rasul, saya didoakan, tapi keadaan saya sudah sepuh, sudah sakit-sakitan, sudah parah. Saya mohon izin, saya tidak kembali ke Madinah, saya tetap di Mekah saja. Rasulullah melarang, jangan. Terus Rasulullah berdoa, ya Allah kuatkan hijrah sahabatku. Akhirnya dia meninggal di Mekah, nggak jadi. Tapi bukan karena keinginan dia, tapi karena meninggal. Jadi kalau sudah pindah, jangan kembali. Itu akan menghilangkan pahala hijrahnya. Itu yang kadang-kadang kita tidak paham. Seperti kita semua ini. Kita ini kan kaum muhajirin ya. Kita ini muhajirin semua. Asalnya dari desa. Kemudian pindah ke Surabaya untuk niat hijrah. Pokoknya kalau kita pindah, niatkan hijrah. Karena orang hijrah itu pahalanya banyak, Pak. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah dan di jalan Rasulullah, maka akan mendapatkan kehidupan yajid lahu muraghaman katsiran wa sa'ah. Akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan rezeki yang lebih lama. Kehidupan layak dan rezeki yang lebih lama. Wa may yakhruj min badihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang keluar dari rumahnya niat berhijrah di jalan Allah dan jalan Rasulullah, summa yudrikul maut, kemudian mati menjumpainya di perjalanan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh pahala besar akan datang dari Allah. Jadi orang hijrah itu salahnya nggak kembali. Saya dari Gresik berhijrah ke Surabaya dan saya pantang kembali ke sana. Tapi kembali hanya untuk berkunjung, kembali hanya untuk berkunjung sesaat saja. Tidak sampai menetap di sana. Jadi saya kembali ke sana nggak mau menetap di sana. Walaupun saya disediakan tanah, disediakan rumah, saya tetap nggak mau. Saya sudah hijrah ke Surabaya. Ini tempat hijrah saya. Karena itu niatkan kalau kemana-mana hijrah. Dan hijrah itu bisa jadi hijrah tempat ke tempat yang lain, atau dari kondisi ke kondisi yang lain. Asalkan prinsip yang pertama kita jaga. Prinsip yang pertama kita jaga. Hijrah itu bisa macam-macam, Pak. Bisa kondisi ke kondisi yang lain, bisa tempat ke tempat yang lain, atau bisa istri suami yang lain. Loh, betul, Pak. Hijrah itu bisa. Ya, tapi jangan meninggalkan istrinya, bukan. Maksud saya itu ada kehilangan istri, Pak. Kehilangan istri. Jadi dia itu istrinya meninggal. Saya sana takziah. Istrinya cantik memang, solihah. Jadi resiko istri cantik dan solihah itu kalau ditinggal meninggal sedih, Pak. Ya kalau istri biasa saja. Makanya istri jangan cantik-cantik, jangan solihah. Istrinya itu waktu itu umur 36 tahun. Murid saya juga 36 tahun, dia umur 40, kemudian meninggal. Saya ke sana sampai mau pingsan, ditinggalin. Mas, kamu harus menikah lagi. Anak-anakmu masih kecil. Apa jawabannya? Maaf Ustaz, cinta saya sudah dibawa mati sama istri saya. Memang jujur, Pak, ya, jujur.
istrinya itu luar biasa. Kalau dia cerita, tidak pernah dia menampakkan wajah yang nggak enak di depan suami, itu nggak. Ya Bu, sama dengan hidup di sini ya. Khususnya tanggal muda. Tapi itu nggak bagus Pak, nggak bervariasi. Kalau istri yang bervariasi itu kan antara tanggal muda, tanggal tua itu berbeda. Itu baru istri. Kemudian beberapa saat, seminggu lagi saya ke sana dan menyarankan dia untuk menikah. Ayo Mas, hijrah, jangan terpuruk dengan satu kondisi. Ayo menikah. Di rumah banyak stok, santri saya banyak, mau yang janda, mau yang perawan, ada. Silahkan kamu pilih. Tidak ada yang bisa menandingi kecantikan istriku dan kesolehannya, karena kanker. Terus saya terus menyarankan, saya setiap ada teman yang kehilangan istri gara-gara meninggal itu, saya menyarankan untuk menikah. Karena itu betul. Ini adik wong wedok ditinggal sing lanang mati, gak rapi maneh, gak apa-apa. Itu. Tapi kalau wong lanang gak rapi maneh, delok anaknya ketuwek. Loh iya Bu, ini saya perlu penjelasan lagi, ada temanya pengajaran lagi khusus. kenapa katanya Kelihatan juga. Jadi perempuan sama laki-laki itu bedanya apa? Kalau perempuan itu ditinggal mati suaminya, tidak menikah, itu malah lebih mudah. Lebih mudah betul. Karena yang menyakiti itu meninggal. Sementara kalau laki-laki ditinggal istrinya meninggal, susah Pak, susah. Karena yang menjaga yang istri harus menikah lagi. Maka saya sarankan terus menikah. Ya jangan itu cuman tapi survei membuktikan. Ditinggal mati karena gimana waktu cepet tua dan cepet berangkat. Nah pada suatu saat teman saya tergugah hatinya, Mas, anakmu masih kecil-kecil, masih butuh sentuhan ibu. Ayo berhijrah. Ini namanya hijrah juga. Yang saya maksud hijrah di model yang lain itu. Berhijrah istri, asalkan istri satu, asalkan istrinya sudah meninggal. Sudah, nanti kamu saya kasih doa dari Rasulullah. Bisa Ustaz, bisa menghilangkan ingatan saya kepada istri saya yang lalu. Bisa. Apa doanya? Ya doanya nanti setelah nikah. Benar saya kasih doa dari Rasulullah khusus. Tapi kamu harus nikah dulu. Kamu harus nikah dulu. Di rumah banyak stok. Yang ASN ada, yang swasta ada, yang ibu rumah tangga ada. Saya kan banyak Bu. Saya ini penasehat Ikatan Janda Indonesia. Tapi yang single saya tidak berani, yang sudah punya, yang single, yang janda atau jejaka, duda atau jejaka. Akhirnya dia mau demi anaknya ini. Jadi dia menikah itu demi anaknya. Saya suruh milih, terus milih santri saya satu. Dipilih yang paling top. Dia ini orang kaya, pengusaha muda. Jadi itu pondok pintar milih ini. Tapi tidak cinta. Walaupun cantik ini pilihannya tidak cinta. Karena cintanya sudah menurutnya dibawa mati sama istri. Kemudian akan nikah. Setelah akan Ustaz, mana doanya?
Katanya habis akad nikah dikasih doa. Oh iya mas, sampai lupa saya. Ini akhirnya nikah. Doanya begini, ya Allah jadikan cintaku pada istri yang baru sama dengan cintaku kepada istri yang lama, bahkan lebih. Nah persis kan doanya, ya Allah jadikan cintaku ke Yasrib sama dengan cintaku ke Mekah, bahkan lebih. Ini ada doanya. Kalau Bapak ingin tahu, baca Sirah Nabawi Al-Rahiqul Maktum karangan Syekh Shafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya Allah jadikan, tapi yang istri ini sendiri Bu, istri sendiri, cuma saya disebutkan ke sana. Ya Allah jadikan cintaku kepada istri yang baru sama dengan cintaku kepada istri yang lama, bahkan lebih. Jadi tidak menghilangkan cintanya kepada istri yang lama untuk mencintai istri yang baru. Menurut tak usah. Iya mas, itu doa Rasulullah. Iya doa Rasulullah. Nah, akhirnya dibaca, dapat seminggu, terus dia telepon, Ustaz, terima kasih ya Ustaz, saya sangat mencintai istri yang baru ini. Itulah hijrah. Itulah hijrah. Dan kita juga boleh dengan doa itu boleh. Misalkan diajak oleh suami kerja tugas di tempat lain, misalkan di Malang. Di Malang itu gak kerasan, gak betah, maka berdoa, ya Allah jadikan cintaku di Malang ini sama dengan cintaku di Tanjung Pinang, ya, bahkan lebih. Tidak menghilangkan cinta di sini dan akhirnya cinta ke sana. Kalau melihat pergaulan di sana kurang nyaman, karena memang orang kan perlu adaptasi. Berdoalah, ya Allah jadikan cintaku ke Yukton sama dengan cintaku ke Yura, bahkan lebih. Itu saja. Mental hijrah itu saja. Dan hijrah itu keniscayaan, Pak. Hijrah itu keniscayaan. Bukan setiap tahun, tapi setiap hari kita berhijrah. Jadi niatkan perpindahan kita dari satu tempat ke tempat yang lain itu di jalan Allah dan jalan Rasul. Insya Allah berkah. Dan niatkan untuk tidak kembali, dan insya Allah hijrah kita itu akan tambah baik dan tambah berkah. Saya kira itu pertemuan kali ini saya akan kurangin badan. Mohon maaf dan sebesar-besarnya. Jadi sementara nggak ada dialog ya? Ya nggak ada dialog. Nah, ada. Ayo silakan. Oh ibu. Oh iya, ayo. Ustaz Komar. Ayo silakan. Nggak ada ya? Oh ya, itu Bapak ya. Ya silakan Pak. Ya. Ya. Dari sholat malam digabung dengan sholat isya. Sholat malam itu jangan digabung dengan sholat isya. Rasulullah sering mengakhirkan sholat isya. Rasulullah itu sering mengakhirkan sholat isya. Tapi hanya sampai tasawuf lain. Dengan hadis intidhar sholat ba'da sholat as-sholat. Menunggu sholat setelah sholat itu diganjar sholat. Jadi bayangkan menunggu sholat isya sampai
sampai Sudah tengah malam berapa jam itu habis dinilai maghrib sholat. itu tadarus, nunggu isya. Memang ini diperselisihkan. Kalau habis isya, Jadi Bapak masih masih tadarus, boleh sebenarnya sholat jam 2. Tapi itu sudah tidak lagi menjadi karena sholat malam itu, sholat isya dan sholat tahajud itu ya berbeda. Jadi jangan membiasakan Pak sholat tahajud sama sholat malam itu. Jadi setelah sholat isya wajib terus sholat sunnah tahajud. Itu kurang bagus lah. Kalau nggak terpaksa jangan dilakukan. Kita menghindari waktu-waktu yang syak. Jadi sukanya begitu ya. Kalau datang pergi itu pulang sampai di rumah jam 9 itu rasanya malas. Tetap lakukan sholat isya. Tetap lakukan sholat isya. Dan sholat tahajudnya mandiri. Bayangkan kalau orang sholat isya sama sholat tahajud digabung terus, bagaimana urusannya? Hanya kebiasaan saja Pak. Jadi kebiasaan sholat isya, sholat tahajud. Supaya orang itu tidak menerjemahkan begini, sholat isya itu harus mepet dengan sholat tahajud. Itu tidak benar. Untuk Bapak dimaafkan, yang lalu dimaafkan. Tapi untuk selanjutnya jangan lagi. Sholat isya itu bagus diakhirkan, tapi mengakhirkannya hanya sampai jam 12. Jam 12 itu yang dilakukan Rasulullah. Selebihnya tidak pernah Rasulullah melakukan tahajud digabung sama sholat isya. Saya kalau pergi habis langsung. Jadi kebiasaan panjenengan sholat tahajud sama sholat isya itu sebaiknya tidak dilakukan. Jadi ada sholat isya sendiri, kemudian sholat tahajud sendiri. Gitu Pak. Kalau enggak Allah ada lagi mau Pak? Iya. Ada larangan. Tapi kalau melihat sejarah itu begitu. Orang hijrah tidak kembali. Apa urusannya tidak kembali? Biasanya kalau kembali ke rumah aslinya, ini dia juga akan kembali Pak. Tapi minimal dia itu kembali, tapi rumahnya itu tidak sama dengan rumah yang dulu. Jadi saya sudah berhijrah dan saya tidak akan kembali. Boleh sebenarnya, tapi kurang pas dengan itu. Coba kalau kita saja ya, kita saja. Saya sudah hijrah ke Surabaya, kemudian saya kembali ke desa saya, kemudian menetap di sana. Apa keadaannya? Tentu tidak nyaman, Pak. Tidak nyaman. Seperti begini, saya mengilustrasikan orang yang sudah hijrah, kemudian wafat, sakit, terus pesan ke ahli warisnya, tolong bapak kalau meninggal dikuburkan di desanya Pacitan. Itu ada teman saya itu kemarin wafat dan minta dikuburkan di Pacitan. Saya sudah melarang, jangan kuburkan di sini saja, kuburkan di sini. Saya tidak beralasan hijrah, kedawan alasannya. Di Pacitan itu menyusahkan ahli waris, Sudah sewa ambulan dan sudah mengantar ke sana berapa jam? 8 jam. Dan jenazahnya ya terombang-ambing nggak karu-karuan. Sebaiknya dikubur di sini. Terus nggak mau Pak, istrinya saya tetap membawa suami saya ke Pacitan. Ya sudah, saya mengingatkan saja, nggak apa-apa sebenarnya, tapi mental itu akan berkurang.
Mental itu sebagai bentuk sebagai bentuk pahala dari Allah itu berkurang. Tunjukkan kalau kita hijrah, ya hijrah. Perkara kita kembali ke kampung halaman itu kembali sesaat saja. Nggak usah menetap di sana, nggak usah. Tetap di tempat kerja. Kalau seorang datu. Biasanya kalau orang kerja di Jakarta. Itu kembali ke tempat halaman. Itu kerjanya bukan karena hijrah. Kerjanya karena kerja itu aja. Tapi kalau kita hijrah yang sebenarnya, niat hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka Rasulullah juga tidak ya sudah hijrah. Saya hijrah. Terus kalau seandainya ada yang tanya, belum Bapak kembali, saya nggak jadi hijrah. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita niat hijrah betul kuat, maka tempat kerja kita, tempat hijrah kita itu menjadi tempat persinggahan terakhir. Jadi bukan tempat kita di desa, tempat kita asal, bukan. Biasanya orang hijrah itu ya antara tempat mati dan tempat meninggal itu berbeda. Walaupun cintanya ke tempat asalnya ini luar biasa, tapi karena mental hijrahnya kuat, maka dia jaga hijrahnya ini. Saya Rasulullah ya. Lahir di Surabaya, hijrah ke Sidoarjo, saya mati di Sidoarjo. Jadi antara kuburannya, antara tempat lahirnya dan kuburannya di kota yang berbeda. Kalau seandainya sama-sama Surabaya ya, saya lahir di Simo, kemudian meninggal di Perak. Saya nggak mau kembali, saya tetap di Perak. Itu artinya dia kuatkan hijrah. Kata Rasulullah, ya Allah kuatkan hijrah sahabat-sahabat. Gitu ya Pak? Ya. Itu hijrah itu kan Rasul kan diusir dari Mekah. Tapi saya dari Padang, saya akan diusir orang kampung saya. Ya, saya harus kembali ke Padang. Saya mati di mana boleh, tapi saya kemudian di Padang. Ya. Memang kasus pertama Rasulullah SAW itu pindah dari Mekah ke Madinah itu terusir. Itu kan sejarah awal. Tapi dengan melihat ayat tadi Pak, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Barang siapa berhijrah di jalan Allah akan menemukan kehidupan yang layak dan rezeki yang lapang. Begini, orang itu ada di zona aman. Ibarat kata orang di zona aman dan dia harus rela pergi, ya, entah kerja, entah apa, nggak harus terusin. Terusin itu kan Rasulullah. Terusin Rasulullah. Kita ada di zona aman. Di kampung itu aman sudah, persahabatan. Lingkungan sudah aman, persahabatan aman. Kemudian jadi itu. Jadi makna terusin itu artinya nggak sesuai dengan harapan. Coba ibu pindah kemana kan tidak sesuai dengan harapan. Dan itulah kita niatkan sekalian untuk berhijrah. Hijrah itu diapakan tetap gak enak. Diapakan tetap gak enak. Hijrah itu kan susah. Orang apa Bu? Orang perantau itu gak enak. Tapi hasilnya akan muraghaman katsiran wa sa'a, akan mendapatkan kehidupan yang layak dan rezeki yang lapang. Jadi ini pilihan yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Mau diam dengan iman atau berhijrah? Diam dengan iman atau berhijrah? Pilihan hidup itu dua. Ya ada memang sahabat-sahabat yang nggak ikut hijrah kan ada. Tapi Rasulullah memberikan pilihan kita diam dengan beriman atau berhijrah. Sering upload. Jadi Bapak, ini sudah begitu. Semoga kita bisa menentukan pilihan kita.
Karena kehidupan kita Terima kasih kurang undang pas saya. berhijrah. Jangan takut. Jangan takut berhijrah. Jangan takut berhijrah. Orang hijrah itu hidup akan mendapatkan Beli panci itu yang mahal. kehidupan yang layak Di gudang. dan rezeki yang lapang. Berhenti. Kalau dia mati, Amaknya dia nggak ada mati yang suka mati masak. syahid. Amaknya nggak ada yang suka masak. Betul ya Pak? Semua kerja. Oke. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi taqim bil khair innaka 'ala syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.